Kenapa namanya Sengklek Man? Di masa itu saya sering banget nonton OVJ, masa-masa Sule, Andre, terus ada yang pakai nama sendiri, Bang Gaber, Sinopal, dulu sama seangkatan nama Sinopal juga. Cukup goblok. Nih, udah engkau kurangi, ambil 2.000 aja. Wah, makasih banyak. Kita akan minta Julian untuk mempraktekkan beberapa suara itu. Halo semuanya, gimana kabarnya, sehat nggak? Papa, gimana Pak? Aku nggak bisa kencing nih. Dengar seperti itu, gitu. Halo semuanya, apa kabar? Baik nggak? Sehat kalian? Hanya gimana kabarnya, sehat atau enggak? Halo Sobat Sengklek, sebelum mulai jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya. Bukan lonceng. Kalau datang tempat langsung saya mau belajar, saya ajarin. Oke, selamat malam Smart People. Kali ini kita kehadiran tamu spesial yang ganteng, yang kece, yang atau bilang deh luar biasa. Dia animator, tapi nggak pernah nampil di depan publik. Pernah sih buat parodi-parodi gitu, tapi biar lebih dekatnya kita coba kenalan dengan dia gitu. Halo. Ya. Halo Smart People. Karena yang nontonnya orang-orang Smart People gitu. Wah. Kayaknya penonton Deddy kemarin semua ya. Ya, perkenalkan nama saya Julian Syaputra Elisami, saya kreator Sengklek Man dan saya tinggal di Aceh, udah itu aja. Wih, rupanya orang Aceh, men. Nah, animator ini orang Aceh. Banyak orang yang nggak tahu sih sebenarnya. Sengklek Man tahu, tapi Juliannya sendiri nggak tahu. Itu perjalanan menuju sebagai kreator tuh udah berapa lama sih? Aku bang dari tahun 2015 kalau nggak salah, 9 Oktober 2015 dulu itu masih masa-masanya bikin komik strip. Oke. Belum masuk animasi. Jadi seiring waktu ya kan bikin komik strip, upload Instagram, semenjak bikin animasi. Nah, semenjak bikin animasi tahun 2018 udah mulai rame. Jadi penonton saya tuh yang awalnya milenial, generasi Z kalau nggak salah, generasi Z, sekarang berubah menjadi anak-anak, kebanyakan anak-anak lewat di depan studio, bang. Kebanyakan anak-anak. Oke. Menarik, gue dengar dari biografi perjalanannya juga ada lihat di channel YouTube-nya itu dulunya sebelum jadi kreator pernah kerja di percetakan gitu ya. Oh iya. Gimana penontonnya? Ada di YouTube Sengklek Man ya. Ada sih baca-baca sedikit artikelnya yang Julian dengan latar cahaya lampu. Kayak gini nih baru dicari tahu dulu materi siapa nih yang. Iya, sebenarnya harus kayak gitu karena ini keren banget ini gitu kan. Kebanyakan tidak ada seperti itu. Iya, asal ngomong-ngomong aja. Abang bikin gini ya? Anda undang saya tidak tahu gitu. Iya, sebenarnya memang lihat dari perjalanannya sih keren. Kalau Julian ini seorang animator keren, tapi yang orang nggak tahu ini adalah orang Aceh gitu. Karena kebanyakan ketika dengar kata-kata animator kayak Nopal, kayak Dalang Pelu kan orang-orang luar gitu. Tapi ketika nama Sengklek Man orang Aceh itu termotivasi dari siapa sih? Kok memang suka buat komik dari kecil atau memang baru besar udah belajar gitu buat komik? Yang pertama kita realistis aja karena duit. Oke. Tapi nggak itu juga sih. Jadi memang hoki aja, emang dikasih sama Allah, emang kayak gini kan, alhamdulillah. Dari bayi, dari lahir gitu. Nggak juga. Tapi kalau dibilang kenapa jadi seperti ini ya memang dari dulu emang suka bikin komik, suka bikin gambar. Dari kecil. Jadi aku ini punya 3 bersaudara. Aku anak kedua dan aku punya abang. Nah dulu waktu kecil sering banget lihat abang gambar Dragon Ball, Goku. Iya film-film. Tahun 2000-an kalau nggak salah. Tahun 2000-an. Masih banget deh. Masih bayi lah ya.
Enggak kan, enggak baik-baik juga sih. Iya. Masih Oke, kayak oke. umur 5 tahun, 6 tahun. Benar, gitu. benar, benar, Jadi benar. sering banget tuh bikin gambar, sering lihat dulu dari abang gambar-gambar Goku. Jadi coba buat. Lah, Oke. dulu waktu TK, waktu SD, itu sering banget tuh bikin gambar bagus. Jadi Hah? tetangga-tetangga di rumah, tetangga-tetangga di lorong, biasanya tuh suruh kalau ada tugas-tugas gambar suruh sama Julian. Oh gitu. Berarti Ah. suruh gambarnya itu dalam artian emang pengen Gambar, pameran atau ah, emang untuk pajangan di rumah? tugas-tugas sekolah misalnya. Oke, sekolah oke. untuk gambar, dari situ mulai kayak duit. Oke, benar, Itu benar, itu benar. emang udah dididik sama orang tua dari duit. ah. Ketika buat gambar tetangga-tetangga, Hah? nah mama bilang itu ada duit sedikit. Oke, oke, Oh oke. ya siapa mak? Dari kecil ya berarti ya, dari kecil ya. Kecil udah dididik untuk menjadi guru bisnis gitu. Jadi influencer ya, influencer cerdik ya. Walaupun waktu SMP sempat dipanggil guru BP tuh gara-gara Kenapa? menggambar. Kenapa? Karena saya asik menggambar, tidak pernah mendengar. Oh gitu. Guru terangin. Benar. Asik ini aja, asik menggambar di belakang buku terus sampai dipanggil guru BP, dibilang asik gambar setan aja, digambar jin aja. Padahal gambar Naruto bertubi. Oh, berarti emang gara-gara menggambar sempat dipanggil guru BP gitu ya, asik. Oh, iya. Terjun di animasi, terjun di YouTube sendiri kenapa? Karena dengar-dengar terinspirasi dari Tai Lalat ya, Tai Lalat. Komik, itu komik. Comics. Oke. Ya. Gimana cerita? Jadi kan emang udah ada basic menggambar nih sejak kecil ya kan. Habis itu SMA juga emang ada sempat pengen bikin komik, cuman ya belum ada persiapan sangat matang dan belum memiliki wawasan yang luas lah. Oke. Waktu itu kuliah tapi sambil kerja di salah satu percetakan. Di Lot Sumaweng. Iya di Lot Sumaweng. Oke. Salah satu percetakan. Nah dari itulah aku terima jasa lukis, wajah, vektor. Dulu sempat masa-masa itu juga sambil kuliah, sambil kerja, sambil cari duit sampingan. Nah, jadi masa-masa itu kan Instagram lagi rame. Benar. Saya coba itu dan saya lihat di Tai Lalat. Iya benar. Nah, saya Tai Lalat. Ini Tai Lalat gambarnya kan asal-asalan. Maksudnya kayak mudah ditiru gitu. Kayak asal-asalan dibuat. Saya merasa pede dong. Saya merasa pede. Saya yang bisa menggambar masa tidak bisa bikin ini. Terus karena memang saya suka menghibur orang, suka bikin lucu juga, dan dulu juga sempat masuk ke grup lawak pentas komedi gitu. Pernah sampai nasional? Enggak. Oh enggak. Di aja. Selama setahun doang pentas beberapa kali lah di. Tapi diakui ya pelawaknya. Alhamdulillah kayaknya udah masuk koran lah 2 kali. Kalau dulu kan kalau masuk koran kan senang banget tuh. Senang banget, udah. Ya sempat gitulah. Pokoknya emang udah ada jiwa untuk suka ngelawak aja, suka menghibur orang. Iya. Nah, jadi ketika lihat Tai Lalat tuh, ini gampang banget ini. Jadi saya coba deh bikin. Saya bikin tidak ada yang baca, tidak ada yang lihat. Bahkan saya sempat kirim ke grup salah satu grup komunitas di kampus dulu. Jadi sempat saya kirim tuh beberapa komik strip. Asal update selalu Julian kirim ke grup. Dibilang Julian garing sekali, tidak lucu, mau asal lagi kirim di sini. Jadi sejak itu tidak pernah kirim lagi. Sekarang dia minta bantu untuk endorsein lah punya aku. Oke. Siapa? Dulu Anda mengeditnya saya. Dulu diajak-ajak gitu ya. Tapi sekarang ketika terkenal ya dicari-cari gitu. Emang seperti itu sistemnya sih. Oke, kemudian sudah launching Sengklekmen kemudian kan? Iya, itu tahun 2015. Jadi waktu masa-masa itu kan suka ngelucu tuh. Nah, jadi pengen coba bikin. Jadi bikinnya itu mulai tanggal 9 Oktober 2015. Dan itu terinspirasi dari beberapa teman-teman dekat. Contoh kayak Aziz betulan Aziz namanya, Kana namanya. Oh, berarti yang di karakter anime itu emang nama aslinya. Oke. Ian. Iya, benar. Nah,
karakter aslinya memang kayak si Kana. Nah, Kana ini sebenarnya banyak yang bilang terinspirasi dari One Punch Man lah. Iya, iya. One Punch- Benar-benar. Memang sih One Punch Man itu akhir 2015 juga tuh. Akhir 2015. Tapi aku belum sempat nonton One Punch Man tuh. Emang belum sempat nonton ya? Ya, belum Belum tahu pula karakternya belum ya. tahu, ya. Heeh. Nah, jadi si Kana ini baru siap ospek. Oke, Kan botak. botak. Betul. Warnanya putih. Makanya dibuat Kanada dia emang orangnya agak idiot dikit, agak gitu dikit. Nah, itu terinspirasi. Kedua si Aziz. Dia emang K-popers. Sampai sekarang masih gedean juga. Gedean K-popers. Nah, Aziz ya ketiga ya dia nih ya emang saya sendiri fisiknya ya. Iya. Oke, kemudian launchingnya itu memang ada komiknya terus apa emang langsung launching YouTube-nya? Nah, komik strip dulu Oh, perlahan. komiknya dulu. Dari hitam putih pertama dari kertas A4 pakai pulpen atau Oke. pulpen Iya. itu yang 5.000 6.000-an gitu. Langsung buat dari tambah- pulpen ya? Iya. Nah, itu masih pakai HP Oppo juga yang baru-baru pertama Android ada. Ada. Nggak rusak-rusak tuh. Nah, itu. Benar. Jadi pakai kamera itu cekrek selama sebulan lah pokoknya yang hitam putih itu. Lalu karena saya juga udah punya basic Photoshop karena bekerja di salah satu percetakan, jadi pengen upgrade tuh karena searching internet rupanya ada namanya teknologi pen tablet. Oke, ya pentablet. Webcam ya? Webcam kan? Wacom. Wacom. Apa mereknya ya. Jadi dari situ tuh kayaknya beli ini nih biar menggambarnya lebih enak gitu. Nah dari situ aku beli pen tablet masih murah tuh, bukan Wacom namanya, mereknya Genius. Nah, Iya benar. selama nggak sampai sebulan ketika aku coba bikin berwarna kan awalnya nggak putih. Oke, masuk ya. Aduh, nggak lama masuk ke fanpage meme Indonesia. Dulu kan waktu tahun 2000 berapa ya? 2015 tuh kayaknya masih rame tuh meme yang di Facebook. Iya benar. Sempat di post sama Mimi tuh di salah satu fanpage-nya. Oh, di situ masih semangat dong, masih membara. Makin membara. Sebulan kemudian udah mulai rame, udah mulai 10.000 followers. Habis itu pun udah dapat tawaran bikin buku komik. Ada tuh buku komik Mas Getir. Betul, oke. 4 bulan baru ditawarin. Setelah 4 bulan baru ditawarin si Mas Getir. Habis itu lanjut belajar. Terus walaupun itu setelah bikin komik udah keluar 4 pekerjaan. Di mana? 2015 di percetakan udah keluar. Oke. Percetakan. Udah keluar ya. Percetakan baru bikin komik tuh. Tapi sambil bikin sketsa wajah juga untuk cari duit. Oke. Memang udah ya. Kuliah selesai ya, kan? Alhamdulillah selesai karena memang background Yes. saya tuh emang orang yang tidak sederhana lah, cukup untuk makan aja lah gitu. Tapi kalau walaupun menjadi seorang animator atau seorang pelukis, cuman kuliah tetap diselesaikan, memang bagus, menarik. iya saya punya prinsip itu. Jadi mau kita kejar pekerjaan kita juga, kita kan nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Betul. Tahu apakah sukses atau enggak, kita nggak tahu. Walaupun ijazah disimpan dulu sekarang ya gitu. Iya, sampai sekarang tidak berguna sama sekali. Jadi tetap saya ini sih tetap menyelesaikan. Bahkan saya juga ini komisaris, saya kerja. Jadi saya standby selalu di kampus itu. Kalau nggak datang saya, anak-anak itu nggak ada yang datang. Oke. Jadi makan kuliah. Sampai sekarang udah punya studio sendiri ya? Ya, alhamdulillah udah punya studio ini ada ini kan. Keren banget. Nah, berbicara tentang ide gagasan Sengklekman sendiri, kenapa namanya Sengklekman? Nah, seperti yang saya cerita tadi kan Bang, saya kan suka ngelawak, dan saya juga sempat lawak panggung. Jadi di masa itu saya sering banget nonton OVJ, masa-masa Suli, Andri, masa-masa rumah. Ya benar, oke. Nah, jadi mereka sering banget tuh kata-kata baru, kata-kata baru, kata-kata unik. Contoh kayak cumewew, cengklek. Nah, bagi
Julian tuh kayak unik tuh, lucu dengarnya. Jadi saya Oke, Julian oke. praktekkan ke kawan-kawan. Ah, Udah berapa bulan dibuat praktekkan tuh? Sampai 6 bulan ada? enggak juga sih, enggak ingat juga sih. Cuman intinya sering banget tuh ngeluarin kata-kata sengklek juga ke teman-teman. Jadi Gara-gara kami gara-gara sering panggil teman sengklek dijulukin lah Julian. sengklek kok, gitu-gitu. Oke, oke. Panggilan sengklek. Nah, ketika bikin komik Instagram, aku nggak bikin langsung gitu, riset dulu. Jadi kayak karakternya nih, kan aku terinspirasi dari Tai Lalat. Semua karakternya kan mukanya sama, cuma rambutnya beda. Itulah Benar. alasan kenapa Sengklekman rata-rata semua mukanya sama semua. Oke. Nah, karena emang dulu targetnya bikin kayak dia. Oke. Dari situ aku riset juga nama-nama komik strip di Indonesia tuh seperti apa sih? Kayak Tai Lalat. Tai Lalat tuh ternyata dia ambil dari web dia, di blog dia. Terus ada yang pakai nama sendiri, Bang Kaber, Sinopal, dulu sama seangkatan nama Sinopal juga Sengklekman. Oke. Siapa lagi ya? Dalang Pelo. Dalang Pelo belum tuh. Dalang Pelo dia belum tuh. Oh, belum. Dia langsung debut animasi sih kalau nggak salah. Berarti sengklek keluar baru Dalang Pelo ya? Kata dia sih dari tahun 2015, cuman dulu aku belum lihat dia gitu. Oke. Menarik. Tapi katanya dia udah mulai mungkin karena belum kenal juga kali ya. Karena dia berawal dari animasi, sedangkan Julian Sengklekman Dari komik. dari komik strip. Oke, benar. Jadi animasi. Nah, dari situlah riset, cari nama yang unik. Kenapa nggak Sengklek aja? Tambah Ya men udah. ya kan? Sengklek tambah men biar keren. Iya, keren. Oke. Men itu kan maco, keren ya. Oke. Karena dalam artian Sengklek juga bagi Julian itu orang yang agak goblok, agak setengah otaknya. Jadi ya udah cocok sama ide cerita komik strip Sengklekman. Apa Sengklekman? Oke, dan dari pembuatan videonya sendiri itu memang basic awalnya emang udah ada di video animasi atau memang ada belajar otodidak dulu gitu untuk Belajar otodidak. berarti memang sebelumnya memang basicnya emang dilukis gitu ya di pen tablet, kemudian ikutin perkembangan sampai jadilah Sengklekman yang versi animasi ibaratnya 2D ya, masih 2D gitu ya. Ya, 2D gitu. Belum ada bentuk bulat gitu. Oke. Susah banget. Pakai Blender ya. Iya, itu pakai Blender, pakai 3D Max. Nah, animasi 2D pembuatan belajarnya dan segala macam. otodidak. Jadi memang sih sebenarnya dulu sempat belajar di SMK, karena dulu SMK multimedia maksudnya. Wis, Nah, multimedia. Oke. Ada belajar video, ada belajar animasi juga, Photoshop. Cuman kan belajar dasar semua. Oke. Jadi memang saya juga orang yang pelupa. Jadi kalau yang animasi itu memang benar-benar lupa, emang betul beda. Bahkan programnya aja yang punya dulu saya belajar sama yang sekarang betul beda. Tapi karena saya udah paham basic, yang penting kan intinya kalau aplikasi ini kan kita tahu icon-iconnya ini untuk ini untuk ini. Shortcutnya lah ibaratnya. Udah paham itunya. Jadi ketika tahun 2018 si Dalang Pelo meledak tuh. Oke. Kan viral banget tuh. Iya. Nah, memang sebenarnya Sengklekman ini itu kan Sengklekman berarti udah 3 tahun tuh kan ya. Iya. Ada rencana untuk upgrade bikin animasi, tapi Iya. tidak secepat itu. Ketika dia meledak, tidak bisa dibiarkan. Oke. Kayaknya ini ladang baru ini. Karena saya juga memang punya semangat untuk belajar. Jadi telah belajar dari internet, dia di YouTube, walaupun pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris lagi kan. Kayak gitu. Tahun itu puasa bulan 2004, berarti bulan 6 kalau nggak salah, bulan 5 atau bulan 6 kalau nggak salah itu. Bulan puasa pokoknya. Itu pas animasi Sengklekman. Jelek banget tuh, suara entah kemana. Suara Sengklekman belum ada. Ya benar. Suara Samsudin masih biasa aja. Pokoknya belum
inilah Belum pecah ya, belum meledak. setnya tuh belum pas banget lah. Belum pas Tapi banget, nggak benar. apa. Tapi ya udahlah nggak apa kan sambil belajar juga kan ya. Jadi seiring waktu belajar tahun 2018 waktu bulan 8 atau bulan 9 kalau nggak salah itu ada acara Popcorn Asia 2018 di Jakarta. Nah itu aku jumpa sama Dalang Pelo. Dari situ aku Nopal jumpa tuh bertiga kami tuh ngobrol kayak mana sih cara buatnya nih, gimana ini. Oke. Belajar. Saling partner bareng gitu kan. Berkelompok. Dari situ kita berkelompok. Dari situ kita buat grup, belajar bisa kalau ada pertanyaan kita tanya, itu ini gimana sih caranya? Itu gimana sih? Karena dia udah punya basic duluan Cacil. Oke. Itu pemenang lomba se-Asia kalau nggak salah, pokoknya pernah menang di Malaysia lah dia. Siapa? Nopal. Ya. Acil, dalam Pelo. Acil, dia masih bocah padahal lu, SMK. Iya. Masih anak kecil kalau dilihat dari itu ya kan. Waktu masih SMK dia tahun 2018 tuh. Pokoknya dia udah paham banget lah masalah anime itu. Dan itu aku belajar lagi kayak sama dia. Nah, sampai sekarang. Oke, banyak hal menarik yang bisa kita angkat dari pembelajaran Sengklekman. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, ini ada sedikit cuplikan video Sengklekman dari mulai karya-karyanya pertama sampai dengan yang sekarang. Berikut cuplikannya. Cukup goblok. Ini di bandara mana, Pal? Coba kita tanyain aja sama mbak-mbak pramugari yang ada di sana. Wah, ide yang tidak bagus. Ayo kita tanyakan. Misi mbak, ini di bandara mana ya? Oh, ini. Halo Sobat Sengklek, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya biar cepat pulang. Bukan lonceng sekolah, oi! Sengklekman. Karena capek banget nih. Berhenti aja dulu sepedanya gimana? Dasar lebah. Pak, berhenti Pak. Nah, sekarang ngapain? Aku haus nih, beli makanan yuk. Baiklah, tapi kamu takdirin aku ya. Oke, pakai uang kamu kan? Oke. Misi kok? Hanya misi apa ha? Oh yang bukan Power Ranger nggak punya misi ha? Bukan misi itu. Kok kami haus nih. Pesan buah durian 1. Hanya buah durian lagi nggak musim ha? Sekarang lagi musim DPR nggak dengar rakyat. Itu mah udah dari dulu. Ya udah kalau gitu aku pesan apel aja deh. Udah lama nggak ngerasain upacara. Nih, 1 apel harganya Rp555.000 ha? Dan itu belum termasuk pajak. Ya ampun, mahal banget. Kurangin lagi dong. Nih, udah engkau kurangi, ambil 2.000 aja ha? Wah, makasih banyak. Wih, keren banget. Itu memang konsepin video seperti itu gimana tuh sampai ada collab sama si Nopal yang ketawa-ketawa di bandara, kemudian ada ceweknya balik muka rupanya cowok gitu ya. Sampai video terbaru yang baru muncul itu juga konsepnya keren, kayak kata-kata apel, kemudian beli apel gitu, gerah, itu kan konsepnya. Yang baru tadi upload juga itu lumayan, maksudnya menarik. Itu konsepnya seperti apa sih, berapa lama sih pengerjaannya, dan kenapa setiap konsepnya itu enak dinonton oleh orang-orang gitu, enak kita dengar. Itu gimana sih cara mengemas itu dengan yang lebih baik seperti itu? Nggak tahu ya, mungkin memang gimana ya, kan masing-masing orang juga istilahnya beda-beda. Kayak abang mungkin suka, tapi banyak juga yang nggak suka gitu. Cuman kalau dari Juliana pribadi, memang sih itu yang cerita tadi itu, yang cerita baru upload itu udah pernah dibikin sebelumnya. Tapi dalam bentuk comic strip di Cio Comics. Dulu sempat bekerja sama di Cio Comics, cuman karena Cio Comics tutup dan mereka sudah memberikan gimana ya, maksudnya
konten yang ada di Ciayu Comics kalian boleh pakai, silahkan. Jadi maksudnya udah boleh dipakai, dikasih izin. Maka dari itu saya ambil cerita dari situ. Itu punya saya sendiri. Cerita Batman yang di sana saya ambil dan saya adaptasi untuk ke animasi, karena ketika saya mau buat cerita lagi saya tidak ada waktu karena ini lagi sibuk-sibuknya urus ini, urus pernikahan karena mau nikah bentar lagi, Bang. Wis, keren. Ada juga yang nanya, Bang Julian masih ini apa enggak? Rupanya udah mau nikah, adalah cancel. Tahun juga aku pacaran sama dia. Oke. Nah, yang kita ingin tahu nih, ya Julian, untuk kontennya sendiri itu, misalnya belum sibuk nih, itu berapa lama sih persiapan untuk bisa hadir konten durasi 1 menit, 2 menit? Mungkin orang-orang menganggap, ini mudah kali. Padahal pengerjaannya ini yang orang harus tahu gitu. Dari karakter suaranya itu kan kayak aku tahu itu, Pak itu pasti Julian membuat banyak karakter suara gitu. Iya, benar. Coba ceritakan. Itu juga belajar dari Dalang Velo sih, karena dia juga punya pengalaman di mana ketika dia punya teman untuk ngajak kerjasama dengan suaranya, tiba-tiba temannya pokoknya kalau udah sama teman udah masalah lah. Jadi alangkah baiknya memang buat sendiri, jadi berusaha untuk pakai suara sendiri. Nah dari situ juga Julian belajar untuk pakai suara sendiri, suara Samsudin, suara Ian, suara si Jimin, suara si Tale, pokoknya di suara sendiri semuanya berusaha, kecuali kalau pakai suara perempuan harus pakai orang lain. Nah, untuk pengerjaannya itu biasanya animasi Sengkletmen dalam waktu 1 menit 2 menit itu selesai jadinya itu sekitar seminggu lah. Seminggu, oke, ya. Seminggu. Itu udah sama suara semua? Ya, semua. Udah, itu 1 menit ya, 1 menit. Tapi 1 menit aja. Bahkan bisa sampai kalau udah animasinya sekitar 2 menitan, 3 menitan, itu bahkan bisa sampai 10 hari. Oke, ya, benar-benar. Karena emang prosesnya benar-benar lama. Nah, yang punya tadi upload itu gampang, cuman karena lemon game aja, lama. Karena kan gerakannya tuh kan nggak terlalu banyak. Benar. Pindah-pindah frame aja kan. Beda sama yang Among Us karakternya banyak, walaupun tidak pindah frame, tapi karakternya banyak. Itu membuat lama proses penggambaran. Penggerakan juga ya. Jadi itu sekitar 15 hari, 10 hari itu Among Us itu. Sejarahnya bikinnya lama sekali. Nah, bahkan sempat bikin Maling Kandang. Maling Kandang udah nonton, keren. 11 menitan itu. Maling Kandang, keren banget. Itu kayak lagi nonton animasi tingkat nasional gitu loh, Maling Kandang. Oke, ada nonton tuh. Naruto sama Sasuke ya, gitu ya. Oke. Itu prosesnya dari bulan 2, selesainya bulan 11. Berapa bulan ya? 18 bulan? Oh enggak lah, bulan. Ada 10 atau 9. Tapi itu kan juga sambil bikin animasi lain. Karena kalau fokus kali animasi itu, saya tidak bikin animasi, saya tidak dapat duit dari AdSense karena tidak upload ke YouTube. Oke, betul. Jadi emang prosesnya lama. Ada 1 hari waktu adegan berantem, adegan putar-putar itu sama bapak tuh. Nah itu padahal udah ada sketsanya ya, udah ada sketsa gambarnya itu. Jadi dari jam 2 saya start sampai jam 2 malam itu menghasilkan 1,5 detik. Wis. Itu dari jam 2. Padahal laptopnya udah spek tinggi itu kan? Ya, alhamdulillah udah tambah SSD, udah tambah ini kan RAM, karena emang harus update. Benar. Jadi itu itu istirahat cuma untuk makan, mandi, sholat, udah itu aja. Berarti memang di ruangan aja. Iya. Memang animasi itu memang susah. Bahkan saya cari asisten sampai sekarang susah carinya. Kerjanya per tim gitu? Enggak, saya sendiri sampai sekarang. Karena susah banget cari SDM di sini. Benar. Makanya Julian harus jadi pengajar gitu. Harus ada mata kuliah animasi dan Julian jadi pengajarnya. Dan saya bisa masukkan itu ke UIN. UIN udah ada loh mata kuliah animasi. Cuman nggak ada pengajarnya. Iya. UIN mana? UIN di Banda Aceh. Ya, jauh kali Pak. Saya bisa rekomendasi Julian nanti pastinya ketika itu. Dan emang harus ada gitu mata kuliah itu. Benar. Ya. Nah,
kemudian gimana kelanjutannya sampai jadi filmnya? Ya jalanin aja seiring waktu. Jadi ya memang sisihkan waktu pelan-pelan dibikin, bahkan nih banyak banget sih kayak Julian nih yang belum selesai. Contoh kayak film live action, dulu sempat pengen keluarin live action, udah syuting, udah rekam, udah sempat edit, videonya kayak bersih, udah nggak jadi. Jadi sensor ya. Oke. Ini menarik ini masalah suara juga menarik kayak kadang kan kayak kolaborasi itu gimana sih sistemnya? Sistem misalnya Julian kirim file misalnya nanti kolaborasi dengan Nopal dengan Dalam Pelo, itu gimana? Bisa ceritakan nggak? Nah, kalau kakak pula, kalau abang perhatiin di animasi itu kan memang rata-rata pakai stylenya sendiri. Contoh kayak Julian, mereka pakai stylenya Julian sendiri, walaupun kadang-kadang nggak terlalu mirip. Gitu. Mereka yang gambarin, tapi Julian yang misal kalau di upload di tempat dia nih, dia cuma butuh suara dia aja. Jadi Julian bikin naskah, terletak kirim ke dia, dubbing sesuai dengan naskah, dikirim, udah itu selesai gitu aja. Oh gitu sebenarnya, berarti nggak ribet. Oh saya kira kayak semua dikerjain sama kita, nanti sampai dia harus datang ke sini kan orang nggak tahu nih, dia harus datang rekam gitu kan gitu. Padahal yang udah canggih, kita cuma ngirim file dan kasih ke dia. Kirim suara dia aja udah ada bentuk udah selesai. Berarti emang sangat sering lah berkolaborasi tiga itu ya. Untuk animasi sendiri emang dulu sekarang udah sibuk masing-masing ya, sibuk banyak kesibukan lah. Banyak kesibukan, terus mulai coba untuk kayaknya kita kan terus belajar update lah. Jadi alangkah baiknya yang aku pelajari ya, alangkah baiknya kita harus fokus untuk karakter kita dulu deh. Benar. Sampai jadi 3 dimensi nanti ya, benar, asik banget. Amin. Nah maksudnya gini, sistemnya itu harus kuat dulu. Contoh kayak karakter Samsu juga kuat. Jadi betul kalau bisa Flashman ini terkenal bukan karena pansos. Gitu. Jadi emang betul-betul karena lucu, walaupun benar. Walaupun penting juga pansos. Kalau tidak pansos, Flashman mungkin tidak bisa seperti ini juga sih. Memang kolaborasi itu penting banget. Tapi positif lah pansosnya, maksudnya saling menguntungkan, nggak satu pihak itu benar. Kalau kolaborasi kan saling menguntungkan. Benar. Jadi itulah seiring waktu kayak aku pelajari kayak jangan terlalu sering deh untuk kolaborasi. Jangan terlalu sering, bukan berarti nggak boleh ya. Betul. Apalagi kan selama ini kan sama animasi doang. Bahkan aku merasa kayaknya maksudnya jangan animasi lagi gitu sama orang-orang aslinya gitu. Contoh kayak kemarin sama Khalil ya udah. Terus sama ada nih bentar lagi nih sama Habib Jafar nih mau coba buat lagi untuk tema Maulid. Terus nanti ke depan siapa tahu ada yang mau berkolaborasi sama Flashman, ayo gitu. Berarti emang sistemnya semua dari Julian gitu, konsep, skrip segala macam, mereka tinggal ikutin aja alurnya, menarik. Tapi di konsep kecuali yang tema yang baru-baru aja Julian bikin ya, yang bakal upload juga nanti untuk edisi Maulid, karena kan udah menyangkut agama juga, agak bahaya juga sih. Jadi itu temanya dari Habib Jafar. Dia kasih quote, pokoknya intinya alurnya quote-nya seperti ini, baru Julian jabarkan. Julian bikin naskah, ini kayak mana? Bisa, oke. Kalau bisa atau mau ditambahkan. Kalau enggak, udah. Kecuali kalau orang lain biasanya emang semua dari Julian. Tapi saya termasuk suka loh dengan animasi. Dulu saya sering nonton Nopal semenjak tahu Julian orang Aceh. Saya terus ikutin nih konsep-konsep Julian. Rupanya menarik, lucu, terhibur gitu. Maksudnya, ada satu karakter yang saya selalu perhatikan dengan Dalang Pelo itu, monyetnya si Kananya Dalang Pelo dengan yang botak itu mirip kali itu suaranya. Kane. Yang dia bilang bacot itu kan. Sampai kalau di Julian kan yang botak itu kan, yang biasa aja. Oke. Karena muka dia besar. Dan itu gimana? Emang Dalang Pelonya niru dari Julian atau emang punya konsep masing-masing? Emang. Cuma tanpa sadar mungkin kadang-kadang kita terikut.
Tapi orang nggak, kalau nonton nggak merhatiin sampai ke situ sih sebenarnya. Kalau aku yang nonton dari kalian dua, wih ini kayaknya ada yang mirip dari mereka gitu. Nah, berbicara karakter suara, kita pengen tahu sih bagaimana pembuatan suara Julian bisa praktekkan. Berapa karakter sih yang Julian isi di animator? Mungkin orang-orang kira itu satu orang satu tuh. Padahal inilah kita akan gali dari Julian sendiri. Coba dari karakter. Oke, ada berapa ya? Yang pertama Ian, habis itu Kana, Jimin, Samsudin, Iya. Kohli, Talib, Carmilla. Pokoknya yang semua ada di depan itulah ya kan. Kalau yang sering nonton tahu semua. Pak Iya, Samsudin. iya. Nah, yang anak kecil tuh anak Pak Samsudin tuh. Jimin itu anak angkat sebenarnya. Itu belum kubuat ceritanya. Itu ada alur ceritanya kenapa dia jadi anak angkat, kenapa dia ada antena. Itu Oh ada gitu, ceritanya. bener. Kayak si dalam Velo kan jamurnya itu belum sampai tahu juga orang kenapa filosofi jamur itu kan gitu. Niat Julian tahun ini mau bikin kayak maling kandang lagi. Oke. Tahun ini. Ya, tapi cerita tentang latar belakang si Jimin itu yang antena itu. Oh, antena ya. Misalnya kerjaan kemarin kena hack lah, habis itu ada masalah lah di kehidupan saya gitu, jadi emang nggak sempat. Apalagi karakter dia emang ngomongnya singkat tapi lucu, yang kayak udah dapat ikan listrik nih dilepasin gitu, gimana kayak takut listriknya padam gitu kan. Ada, kita akan minta Julian untuk mempraktekkan beberapa suara itu. Halo semuanya, gimana kabarnya, sehat nggak? Oke, itu Ian ya. Oke, Ian. Iya. Kalau Kana. Halo semuanya, gimana kabar kalian, baik atau enggak? Gitu, ada penekanannya, itu terintegrasi juga singkat. Anda dengar seperti itu, gitu. Cuma ini agak lebih datar. Samsudin karakter Aceh Toto. Aceh Toto. Aku kira itu si Kali Tok Tok loh yang isi. Iya, banyak yang bilang. Cuman itulah mungkin karena emang udah berkawan dekat, kadang-kadang tahu lah. terbawa juga. Halo semuanya, apa kabar, baik ya? Kalian jangan lupa dengan lonceng ya. Terus yang Korea tuh. Itu bukan Julian. Oh, itu bukan. kawan. Itu keren sih. Jeng gitu. Ya, baruan. Tapi Julian udah jarang masuk ini karena banyak yang bilang garing kali gitu. Garing banget. Karena memang mungkin dia itu karakter yang nggak boleh terlalu sering muncul. Karena kan dia nyanyi, kelamaan ngomong, kelamaan kita nunggunya gitu. Mungkin dia emang nggak cocok menjadi karakter yang selalu nongol. Habis itu kan karena kawan juga, jadi waktu bikin animasi, bikin strip, kayak nunggu dia lagi, lama lagi. Makanya rata-rata pakai suara sendiri juga. Nah, itu seperti Jimin ya. Jimin. Apa? Gimana Pak? Aku nggak bisa kencing nih. Nah, itu suara Jimin. Oke. Kemudian kok asik, kok yang calling. Hanya gimana kabarnya, sehat atau enggak? Oke. Terus ibu apa? Carmilla, adiknya si Ian. Ini jarang banget muncul karena dia kan cewek. Itulah makanya aku bingung nih, ini gimana sih suaranya. Suara dia juga masih sampai sekarang masih susah. Belum bisa dia hafalnya, susah. Belum nemu. Tapi yang baru coba dia agak show dikit. Apa dulu? Jangan kayak gitu nah. Aku nggak mau gitu. Nah, dia agak show. Karakternya itu cewek tapi punya kumis 7 lapis di sini. Jadi dia kayak agak cowok. Ngomong ketahan di hidung gitu ya. Terus dia itu belum buat di cerita latar belakangnya. Sebenarnya dia itu orang paling pintar di dunia Batman. Dia orang paling pintar, cuman belum buat backstory-nya gitu. Oke. Terus suara si Talib, suara Julian. Suara ya kayak suara ini gimana? Oke. Gitu. Terus apa lagi? Udah habis. Jujur. Wah, keren banget. Dari dalam semua karakter itu hampir semua Julian yang isi suara. Tapi orang
nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, dikira itu kerja sendiri. Dan sekarang ketika lihat video ini mungkin orang bakal tahu, oh banyak orang Aceh punya karakter dalam mengisi suara. Kalau di luar kan bayarannya mahal tuh pengisi suara animasi gitu. Oh, jelas sekali. Jelas sekali. Oke, sumber influencer yang paling keren tuh ketika bisa menjadi multi talenta ya kan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian berbicara tentang konsep sendiri, itu tadi banyak hal menarik yang kita dapat dari Julian dan ilmu menarik. Kemudian kita sekarang berbicara tentang teman-teman yang menanyakan nih. Ibaratnya sesi tanya jawab gitu. Pertama, Wah, sesi tanya jawab. ada pertama menanyakan, saya ingin belajar animasi nih, tapi apa sih aplikasi yang cocok untuk animasi untuk kita ya, yang mau belajar animasi sebagai pemula gitu. Orang mana nih? Orang Mas Mawe, orang Madacnya. Kalau emang dia orang Mas Mawe, datang aja ke studio. Aku akan ajarin semampunya. Gratis. Siapapun kalian yang emang gratis, tapi ya lihat kondisi dan situasi gitu. Oke. Siapapun kalian yang emang pengen belajar bikin animasi, bikin komik, yang penting kalian harus ditipin dan dengar ngomongan-ngomongan pedas saya, karena kalau saya ngomongnya cepat-cepat, jelek kok apa nih, biasanya bilang gitu. Kalau kalian sanggup itu ya udah silakan datang aja. Nah, untuk aplikasinya, kalau aku sih pakai Animate dari awal. Dari awal belajar Animate 2015. Okay. Untuk yang lain saya kurang tahu karena saya hanya pengguna. Jadi ketika untuk masalah laptop ini untuk install, saya aja suruh sama tim saya, bukan saya yang buat, bukan saya yang install. Jadi orang ini yang install. Dan kemudian yang kedua, saya sering nonton animasi Sengklemen. Bisa nggak saya dimasukkan menjadi karakter di Sengklemen sendiri? Itu gimana menurut Julian? Anda siapa? mungkin dia masuk penggemar animasi, tapi dia pengen kenal Julian tapi nggak tahu caranya gitu. Mungkin nggak pernah Julian respon di YouTube-nya atau gimana. Iya pasti rame sih. Masih rame, benar. Tapi kalau kalian datang ke studio pasti respon sih. Bahkan ada tuh anak-anak bawa kertas selembar minta tanda tangan. Ngapain bawa kertas? Bawa buku komik lah baru tanda tangan. Masa kertas doang? Banyak datang kemari. Anak-anak tapi ya. Kalau orang dewasa mana mungkin datang kemari. Orang dewasa bawa anak-anaknya buat itu. Oke. Nah, ada juga yang bertanya, konsep Ian sendiri itu terinspirasi dari mana sih katanya? Seperti yang kayak aku bilang tadi ya, Ian itu emang terinspirasi dari aku sendiri, pakai kacamata karena berminus. Nah itu untuk karakter Sengkletnya memang nggak dari Julian, tapi ya karena memang ceritanya gitu, ya harus Sengklet gitu. Oke. Tadi kalau misalnya masalah suara juga udah saya kaitkan dengan dia minta mendengarkan suara Juliannya sendiri. Mungkin bisa masuk di ini bagian yang jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian datang Pak ininya bilang buka lonceng sekolah gitu, sampai itu coba. Halo Sobat Senjak, sebelum mulai jangan lupa tekan subscribe-nya ya. Jangan lupa ya tekan tombol loncengnya. Bukan lonceng sekolah. Bukan lonceng sekolah. Ya Allah, belibetnya. Itulah karakter Julian dalam dua karakter, dia menceritakan dengan vokalnya sendiri gitu, unik banget. Keren. Jadi buat teman-teman yang mau belajar juga udah dibilang sama Julian itu bisa langsung datang ke Lok Semawe kalau nggak ada ongkos. Bener. Mungkin Julian bisa nanggung. Enak aja udah belajar minta ongkos. Dan siapapun misal kayak abang tawarin gitu, misal jadi dosen atau apa, kalau memang aku punya waktu luang, aku mau banget untuk coba kasih ilmu ini bukan kasih ilmu sih, depannya kayak kasih tahu pengalaman aja sih, biar orang terbuka bahwa dunia ini bukan hanya PNS doang. Buat kalian yang punya skill menggambar, mana tahu pengen seperti pengen diasah lagi, ya bisa kasih tahu arahnya kemana, jalurnya kemana. Ini loh sesuai dengan pengalaman aku, walaupun jalan hidup orang masih berbeda. Kenapa Julian tertarik mengangkat ikon Lok Semawe sendiri? Nah, kenapa nggak membuat negara baru kayak negara Julian, tapi konsepnya kayak itu gitu? Kenapa harus menghadirkan ikon Lok Semawe? Itu kan bukan Lok Semawe, tapi Lok Semeweo. Semeweo. Pelesetan aja ya. Karena kalau kita nyinir juga aman. Itu kan kota Lok Semawe, bukan Lok Semawe gitu. Oke.
Ya karena pengen angkat juga, biar orang tahu juga, misal biar orang Aceh tahu juga gitu kalau yang bikin lu orang Aceh. Karena selama ini orang selalu menduga Sengklekmen ini orang luar, termasuk kayak abang pertamanya, semua yang begitu. Cuman ya aku ajarin sih, Waktu apalagi waktu saya lihat Julian ke Camp Biawak, ini orang Aceh nih, nggak mungkin orang luar ini, ya kan? Ini orang Aceh, apalagi saya sama Khalil Tok kan pernah satu project dulu di Banda Aceh. Teman-teman dulu kan si Khalil Tok sebelum sukses jadi drone pilot ya kan? Iya. Sekarang aja udah ada manajemen yang keren tuh, asik, keren banget. Dan untuk Julian sendiri, apa sih target yang ingin Julian capai ke depan dari konten ini? Apa memang ada upgrade setiap tahunnya untuk membuat konten-konten terbaik, atau memang Sengklekmen akan gini-gini aja gitu? Yang jelas karena masih belum punya asisten itu emang agak sulit bikin proyek-proyek lainnya. Contoh kayak kita sebar luaskan, misal kayak masuk kita bikin setiap tahunnya bakal ada buku Sengklekmen, atau dibikin ada komik stripnya di webtoon atau di Cayo, atau setiap tahunnya nanti bakal ada animasi movie. Pengen banget gitu, atau ada merchandise. Cuman karena Julian sendiri ya sanggup bikin itu, tidak sanggup, tidak bisa urus sendiri semuanya. Terbengkalai kalau misalnya otak kita tuh udah mikir ide, capek sekarang kan udah 5 tahun kita bikin konten. Capek kali, bener capek kali, bener. Apalagi Julian megang berapa akun sih YouTube-nya? Ada 3 ya? Ada 3, cuman yang pribadi, yang Julian Sengklekmen itu udah 30.000 subscriber sekian. Itu pun kalau emang udah stres banget di Sengklekmen, pengalihannya di situ, bikin game atau apa gitu. Dan itu salah satu kalau Julian pribadi kayak aset untuk suatu saat nanti mau aja ini jalan juga. Jadi ketika emang ini jalan, kita bayar orang untuk ngedit, udah aman. Bener. Tapi salahnya untuk cari yang gitu nggak ada gitu kan, gitu. Sumber dayanya kurang. Sumber daya yang animasinya yang utama ini susah. Kalau yang Sengklekmen kan masih bisa orang lain edit video kan, gampang tuh. Tapi kalau yang Sengklekmen ini yang benar susah. Ini lagi cari cara nih, kayak mana caranya bisa SDM orang luar tapi sistemnya itu jarak jauh. Ini lagi belajar sama Dalang Pelok. Di Dalang Pelok dia sistemnya gitu. Sistemnya dia udah jarak jauh. Asistennya orang Bandung dan dia orang Tangerang gitu. Oh, benar menarik. Baru-baru aja sih. Makanya tapi kalau Nopal sendiri semua. Nopal dia keluarga, itu beruntungnya. Oh, keluarga bisa semua. Suara abahnya, suara adiknya betul adiknya. Habis itu abangnya yang bikin Fabelenial, terus yang jadi asistennya si Nopal yang bikin gambar-gambar. Pokoknya mereka ngerjain bertiga loh. Tapi suara mamanya juga suara mamanya, itu beruntungnya dia. Tapi di Sinopal sendiri mamanya jarang dinampain gitu ya. Mamanya lagi di Amsterdam lah dibilang, lagi di inilah. Ya mungkin nggak tahu kenapa ya. Mungkin males atau apa, kita nggak tahu. Atau tapi mungkin ada konsepnya kan. Tapi saya Dalang Pelo itu masih kurang ngerti arahnya. Kayak dia anak siapa gitu. Ya, karena ini kan dia tidak riset mungkin di awal, tapi nggak tahu ya. Ini waktu awal dia bakal bisa sih Dalang Pelo itu, karena dia udah masuk manajemen dari Tai Lalat juga dia udah masuk. Oh sama ya, benar. Udah satu manajemen tuh, Tai Lalat sama Dalang Pelo udah satu manajemen ya. Makanya sekarang dia udah mulai bikin game, habis itu udah mulai seminggu 2 kali atau seminggu sekali dia update, udah mulai terarah dia. Menarik sih sebenarnya, kayak Julian punya 3 akun tapi masih konsisten di dunia itu kan menarik banget. Itu orang yang pegang, yang Sengkrek orang yang pegang orangnya di kalau yang Sengkrekmen baru Julian edit. Tapi yang Julian Sengkrekmen kan sama kan, Julian itu kayak buat akun-akun parodi Korea itu kan. Jadi Julian pribadi juga suka jalan-jalan, suka bikin video, anggaplah video vlog itu. Julian anggapnya kayak kenangan-kenangan aja. Jadi kayak video kemarin yang di Jogja itu yang Julian upload 30 menit nggak kena monetisasi, udah bodo amat, yang penting untuk Julian pribadi kenang-kenangan gitu. Oh, berarti emang Julian sama mikirnya kalau udah jalan-jalan nggak sampai mikir harus moneter, enggak, berarti emang momen benar. Jadi ketika kangen lihat lagi videonya, dulu kayak gini ya. Menarik. Berarti makanya nggak mikir monetisasi. Kayaknya kita udah hampir 10 SKS nih dapat ilmu dari Julian. Bisa nih kapan lagi? Ngapain? Ya. Mau? Boleh. Nanti
saya akan kabarin kelanjutannya, apalagi udah kenal kayak ini, udah tahu arahnya Julian, rupanya orang gini keren. Walaupun emang agak sedikit perkenalannya kan emang agak sedikit karena belum kenal gitu kan. Tapi saya niatnya memang di pandemi ini saya bilang sama Julian, saya pengen ngangkat anak-anak yang punya inspirasi, yang bisa memberikan semangat buat anak-anak lain yang mati kreativitasnya karena pandemi gitu. Nah, terakhir apa sih pesan-pesan yang ingin Julian sampaikan kepada smart people yang menonton channel ini? Smart people. Apa ya? Jangan mudah menyerah, pertama. Jangan mudah menyerah, men. Emang hidup itu kita harus lebak apa yang terjadi ke depan. Jadi kayak Julian sedih terbakar lah, toko mama terbakar, mama sakit selama 4 bulan. Sedih kali. Tiba-tiba kena hack YouTube. Nah, emang tahun ini bilang betul. Dia tahun ini betul. Cuman ya, memang sih sempat stres, tapi ya kita juga bangun lagi ya. Bangun lagi. Karena mungkin kita tuh masih dikasih ini musibah. Orang lain kadang tempat tinggal pun belum ada. Jadi keren. Lihat sekitar aja gitu. Orang lain lebih parah lagi daripada kita. Jadi itu sabar, terus belajar. Kalau kalian udah mulai, ayo belajar lagi. Dan ini jangan menganggap diri Anda pintar, tapi anggaplah diri Anda bodoh. Jadi maka dari kita selalu belajar untuk menjadi yang baik, menjadi yang lebih baik. Dari segi apapun itu. Dari bikin, misal kayak kalian bisnis. Nah, terus belajar. Kalian gagal, nggak apa-apa, itu proses. Itu jadi pengalaman hidup kalian. Iya. Kayak konten juga. Begitu juga kayak abang misal bikin konten ini, kayak kurang pas nih. Kita belajar lagi bikin yang belajar lain. lagi, benar. Belajar lagi, karena ya udah nikmati aja proses, tapi kalian tetap juga mikir makan kalian ini. Iya, benar. Jadi kerja tetap, tapi yang sampingan kayak dulu bilang gitu juga. Jadi kerjaan tetap, tapi sampingan juga tetap jalan lo, kan konsisten. Emang kadang-kadang butuh liburan atau apa, nah pergi liburan atau main game atau apa, itu lanjut lagi balik lagi. Yang penting konsisten aja, terus belajar, konsisten, sabar. Jangan ini ya, kadang orang ada yang pengen langsung jadi YouTuber dari nol, dunia nggak sabar itu, sampai dia tahan lapar di YouTube gitu kan, memang keren. Nah, makanya jangan mikir monetize. Dan ini lagi jangan terlalu perfeksionis. Oke. Itu juga pengalaman hidup kami ketika bikin live action Tengkletman. Kan kita udah rekam, udah satu konsep sebagus mungkin. Setelah aja di rupanya ini kok gini. Karena itu tahun lebih kita buat, kita proses tahun lebih. Aku udah sewa studio berapa puluh juta lah pokoknya udah ini, karena terlalu perfeksionis. Ini punya sendiri sekarang? Apa ya, ini juga punya sendiri. Maksudnya kalau tahun lalu studio tapi nggak ada penghasilan. Sekarang studio tahun ini walaupun nggak balik tapi setidaknya ada lah untuk biaya listrik, biaya keren. Video wedding atau apa gitu. Jadi emang nikmatin aja proses. Jangan terlalu perfeksionis. Mulai aja dulu. Nanti setelah mulai kita tahu tuh arahnya kemana. Kita baca lagi di sini. Kita ini lagi. Kita gitu. Asik banget. Banyak hal menarik. Yang penting tetap konsisten dan jalani aja prosesnya. Jalani proses, terus belajar dan jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, men. Benar-benar. Yang terpenting kalau ada yang mau belajar dan banyak tanya Abang pengen belajar, itulah datang ke tempat Julian. Lokasinya di Losmawe. Nanti kalau memang butuh bisa hubungi kontak Julian langsung. Iya, kalau DM saya tidak terima, saya email saya tidak sempat balas, DM apalagi. Kalau datang tempat langsung saya mau belajar, saya ajari. Berarti kalau datang Losmawe langsung bilang ke posnya ke tempat Julian Tengkletman. Langsung tahu Langsung tahu, datang aja, ada di Google Map tuh, Tengklet. Oke. Menarik banget. Semoga apa yang udah kita ceritakan panjang lebar basa-basi podcast inspiratif ini bisa membuat manfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.